Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema manusia dan doa yang viral di langit. Insya Allah doa kita dikabulkan dan viral di langit. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ada tayangan lagi, mau lihat lagi gak? Mau, jamaah yang ada di rumah juga ya. Tayangan ini mengenai resign demi merawat ibu. Kita lihat tayangannya silakan. Masya Allah, tabarakallah. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi kita ya. Tepuk tangannya, Masya Allah. Tayangan yang baik, insya Allah impactnya besar ya. Impact yang baik-baik juga ya buat kita semua. Sekarang aku mau tanya sama Ustadz Syam. Ya, yang lucunya tuh kadang-kadang video kayak gini komen-komennya. Iya. Ingat ya teman-teman yang bisa melakukan ini hanya yang rekeningnya sudah banyak. Padahal Kayak begitu. iya. Atau komennya, ingat ya teman-teman yang bisa melakukan ini hanya yang warisannya banyak. Yo. Dikasih video motivasi, kebaikan malah komennya begitu. Orang tadi juga kayaknya insya Allah walaupun gak banyak apa segala macam tapi ada usaha buat ibunya gitu ya. Ya begitulah biasanya netizen tuh, kacamatanya beda-beda. Insya Allah di sini enggak ya. Amin. Tapi Ustadz kalau di zaman Rasulullah ya, ada nggak kira-kira kisah inspiratif juga nih yang ada orang gitu misalnya yang doanya selalu dikabulkan, doanya viral di langit gitu, ada kisahnya nggak? Baik, Ada. bismillahirrahmanirrahim. Mau tahu dong, doanya apa? Kasih tahu ya. Siap. Terima kasih Mas Soni, Tabe Guru Ustadz Maulana, Ustadz Bani serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Berdoanya dari kedalaman laut, berdoanya dari perut ikan, berdoanya di tengah gelap gulitanya malam. Nada fil zulumat, dalam kegelapan. Kegelapan dalamnya lautan, kegelapan perut ikan. Ibu bisa bayangkan bagaimana di dalam perut ikan dan gelapnya malam pada saat itu. Tapi didengar di langitnya Allah Subhanahu wa taala, viral di langitnya Allah Subhanahu wa taala doanya sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Dhunnun, Nabi Yunus alaihis salam. Maka kalau ada yang merasa dalam kegelapan hidupnya, aduh susah pekerjaan, aduh susahnya ini, maka banyak-banyak berzikir, berdoa, jadikan aurat, jadikan wirid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sedangkan segelap Nabi Yunus saja bisa diselamatkan, apalagi masalah yang tidak terlalu gelap. Kemudian siapa lagi, ada seorang yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baiknya tabi'in. Kenapa? Karena tidak pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat orang yang beriman kepada Nabi dan berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi berjumpa dengan sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sebaik-baiknya tabi'in, sebaik-baiknya sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebaik-baiknya tabi'in adalah beliau Uwais Al-Qarni. Seorang yang tidak viral di dunia. Tidak ada yang tahu keberadaannya di dunia. Bahkan ketika acara pun kata ulama, Uwais itu saking tidak terkenalnya di dunia. Kalau acara, kalau pengajian, tidak tahu kalau dia hadir. Kalau tidak hadir pun tidak ada yang sadar dia tidak hadir. Kalau sakit pun tidak ada yang besukin. Kalau dia melamar anak perempuannya orang, tidak ada yang mau terima.
Subhanallah, saking tidak dikenalnya di dunia orang ini, tapi ternyata viral di langit doanya. Sehingga kata Nabi SAW kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nanti carilah orang yang bernama Uwais dari suku Qarn. Kenapa? Minta doanya, minta istighfarnya, minta dia untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sangat viral doanya di langit disebabkan karena baktinya kepada ibundanya. Pernah datang kepada Nabi SAW tapi tidak sempat ketemu Nabi karena dia harus segera pulang ke rumahnya karena mengurusi seorang ibundanya. Subhanallah, bahkan ketemu Nabi tidak sempat. Masya Allah, berarti kalau misalkan supaya doa kita dikabulin harus pakai doa la ilaha illa anta itu atau harus kondisi kepepet juga atau La gimana? ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bagus Ya. sebagai lisan, tapi ada doa dengan pengamalan. Pengamalannya dia apa? Baktinya kepada ibundanya. Oh Masya Allah, berarti dengan berbakti sama ibu insya Allah doa kita dikabulkan ya. Iya dong. Masya Allah, tepuk Siap. tangan untuk Ustadz Sama-sama, Syam. Sani. Tuh buat para anak-anak, anak muda di luar sana yuk insya Allah kita semakin berbakti kepada ibu kita ya. Jangan sampai menyesal nantinya, nauzubillahi min zalik. Oke, ini kesempatan yang ditunggu-tunggu lagi nih. Kita masuk lagi ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat lagi? Boleh angkat tangannya. Ibu deh. Nanti ya, sebelah situ nanti ya. Ibu izin, ibu mohon maaf boleh ke samping dulu. Ibu silakan ke sini. Yuk ibu temenin saya di sini. Ibu mau curhat apa? Coba kasih salam dulu untuk jamaah yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya dari Majelis Taklim Anissa Desa ingin curhat kepada Ustadz Maulana. Saya mempunyai Maulana seorang terus, anak, Maulana. sekarang udah semester 3. Tapi ternyata setelah dia udah besar sekarang ini, dia kalau di rumah dia kalau kita cerita apa kita nasihatin dia diam kayak nurut. Tetapi setelah sampai di luar, ditelepon walaupun 10 kali telepon tuh dia nggak bakal jawab walaupun itu berdering. Nah sekarang yang saya ingin curhatkan kepada Ustadz, bagaimana caranya supaya anak saya ngerti kalau orang tuanya itu perlu. Kalau kita ini orang tua kan apapun yang akan terjadi orang tua harus walaupun ada dimanapun harus tetap kalau telepon berbunyi orang tua nomor 1. Nah itu yang ingin saya tanyakan. Siapa anaknya lagi nonton? Panggil namanya. Anaknya ada di rumah sekarang. Siapa? Lagi nonton. Anakku, Brian Burgandi, tolong jika orang tuamu lagi menghubungin, walaupun dimanapun dia sekarang berada, atau dalam keadaan di jalan ataupun dimanapun, kalau namanya orang tua menghubungi, tolong dijawab, hanya minta sekedar dijawab. Cuman bilang, aku lagi ada di mana gitu. Sudah, jadi aman orang tuanya. Hanya itu yang ingin Sebenarnya ibu khawatir ya dengan kondisi jadi anaknya ya. dengan Coba dia- ibu sebentar. Karena dengan kondisi ibu ini, ibu harus dapat masukan yang mungkin ibu lebih menenangkan ibu dan juga mungkin anaknya juga nonton ya. Ustadz Bani coba deh, Ustadz kasih nasihatnya, kasih solusinya juga nanti Ustadz Syam ya. Ya. Masya Allah, terima kasih Ibu dan juga anaknya yang menyaksikan serta semua anak-anak ya, yang merasa punya orang tua. Bahwa kita ini butuh Allah, tapi jangan lupa kita punya orang tua yang menyebabkan kehadiran kita di atas muka bumi ini. Jangan sampai ada orang merasa dia saking taatnya kepada Allah sampai melupakan orang tuanya, bahkan ibunya sendiri ya. Nauzubillah, jangan sampai. Karena itu para ulama mengatakan meskipun ya kita sedang komunikasi dengan Allah, orang tua kita manggil, kalau komunikasinya sunnah, sholat misalnya, kita sholat sunnah, lagi sholat nih, kemudian ibu kita manggil, batalin tuh sholatnya, penuhi panggilan ibu kita. Jangan sampai seperti Jurej. Jurej itu dia lagi sholat, ibunya manggil, Jurej. Ya Allah saya lagi sholat, ibu saya manggil. Mana yang saya dahulukan, Allah atau ibu? Allah Tuhan, ibu makhluk. Allah aja, dia nggak jawab tuh. Itu marah ibunya lalu berdoa, ya Allah jangan kau matikan Jurej sebelum kau perlihatkan kepadanya, mohon maaf sekali wanita yang tidak baik. Maka sebelum itu setelah meninggal ibunya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadilah fitnah kepada Jurej. Itu kita komunikasi dengan Allah saja suruh putus untuk melayani
ibu kita memenuhi panggilannya, apalagi sedang aktivitas bekerja. Kalau memang lagi nggak bisa lagi jalan misalnya Bu, lagi berkendara jangan dipaksa ya. Lagi naik kendaraan dipaksa angkat telepon kan bahaya juga. Tapi anaknya setelah sampai di tujuan, sebelum turun dari kendaraan atau turun kendaraan langsung kabarin, maaf ibu saya sedang di jalan tadi, saya sudah sampai di sini. Berilah kabar kepada ibu, itu menenteramkan hatinya, nambahin doanya buat kita insya Allah. Itu kan untuk nasihat untuk anaknya ya. Cuma ibu kan kasihan nih Ustadz yang udah 10 kali telepon gak diangkat-angkat. Jadi gak tenang gitu sebagai orang Bu, tua. anak ada berapa Bu? Ada 3 Ustadz. Semuanya begitu? Semua enggak. Yang pertama sama yang kedua enggak. Memang Enggak, begitu biasanya beda-beda Yang anak. ketiga, yang Yang Iya. kayak gitu ketiga cuma ya. si Jurai tadi itu ya. Mungkin. Itu kisah. bukan anaknya. Saya juga bersaudara begitu Bu. Saya termasuk yang suka angkat telepon orang tua. Yang nomor 2 juga begitu. Tapi yang nomor 3 juga sama modelannya itu. Males angkat teleponnya orang tua. Ternyata saya ulik. Kita ulik kenapa ini adekku tidak suka angkat telepon orang tua. Ternyata dia ini tipe anak yang tidak mau orang tuanya kepikiran. Tidak mau orang tuanya kepikiran. Karena kadangkala ada memang tipe anak itu Bu. Tidak suka cerita sama orang tuanya karena dia sebenarnya niatnya baik. Tidak mau orang tuanya kepikiran karena kalau orang tuanya kepikiran makin panik makin ruwet masalah. Kira-kira ibu ini tipe orang tua yang suka mendengarkan atau tipe orang tua yang tiba-tiba panik. Kenapa kayak gitu nah? Apa harusnya kamu ngomong kayak gini nah? Tiba-tiba kira-kira ibu tipe orang seperti tua yang apa? bagaimana? Bukan begitu. Ya. Kan anakku kan kuliah. Umpamakan masuk dia jam 1. Heeh. Kalau kuliah kan jam 3 pulang. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Ah. Enggak apa-apa, sudah maghrib belum pulang, kita masih enggak apa-apa. Ya. Jam 10 masih belum pulang. Jam 11, jam 12 malam pulang kan kita kan jadi pikiran. Subhanallah. Sampai bapaknya pun kadang enggak tidur kalau anak tuh belum pulang. Nah, Betul. sekarang ini yang aku minta tolong ke Ustadz. Bagaimana cara aku menasihatinya biar dia ngerti. Jadi kalau kita tuh bukan kita nggak nyuruh mau keluar atau mau dia kerjaan apa, cuman minta tolong Cara aja. nasihatinnya Ngerti. ya. Nah, cara nasihatinnya gimana biar dia nyambung gitu. Gimana Kalau Ustaz sekarang cara kan nasihatin? seolah-olah nggak nyambung. Rabbi syrah li Ya. sadri wa yassir li amri. Ya Allah lapangkan dadaku. Ibu dulu yang harus sabar dulu. Karena kadangkala kita juga anak males kalau orang tua cerewet. Males juga kita ditelepon terus. Padahal orang tua yang belikan kita HP. Sebenarnya begitu ya. Tapi kadangkala kita anak ini ada nafsu, ada teman, ada pergaulan. Akhirnya lama-kelamaan tidak sadar. Ini yang belikan saya HP orang tuaku. Tapi yang paling tidak pernah ku angkat teleponnya adalah orang tuaku. Maka ibunya yang mesti sabar. Merubah anak tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka yang paling bagus diri kita ini yang disabarkan. Ibu mau ditelepon, tidak ditelepon, tahu kabar, tidak kabar. Kalau selamat ya selamat. Ya. Kalau celaka ya celaka, maka yang paling penting ibu doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacakan ayat kursi, titipkan dia kepada Allah. Karena mau Masya telepon enggak telepon, Allah. angkat telepon ataupun tidak angkat telepon, kalau selamat ya selamat, maka paling bagus titipkan saja sama Allah Ini Subhanahu. salah satu bentuk perhatian orang tua terhadap anak ya. Ibu terima kasih Ya, sudah ayat curhat di Islam itu indah. Nanti kita lanjutkan Aman lagi. Tapi maaf tadi Ustadz Maulana gak bisa jawab soalnya udah ngebantu nyapa anaknya doang tadi. Gitu. Oh gitu. Iya, ada urusan katanya mau nyampein informasi yang menarik banget Oke, siap. sama Kak Fadli katanya. Seperti apa sih? Coba kita lihat. Silakan Ustadz Maulana, silakan Kak Fadli.